Sebelumnya kita jarang beribadah dengan keluarga, tapi di tengah pandemi ini mungkin kita bisa lebih banyak lagi beribadah dengan keluarga terdekat kita, terutama orang tua kita, mungkin istri kita, anak, tanpa memikirkan apa solusinya. Masyarakat dan pemerintah juga saat ini telah berusaha, dan kita harus membantu pemerintah dengan cara bagaimana kita jaga jarak, bagaimana kita hidup sehat. Mungkin yang selama ini kita tidak terbiasa dengan new normal ini, harus membiasakan. Terus selama ini abang aktivitasnya apa sehari-hari? Dari ini punya pendidik ini sebagai tenaga kontrak, ya kita masih tetap masuk kantor demi panggilan tugas. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa Bang Jami Mokago ini merupakan alumni HMI dan juga alumni Universitas Iksan Gorontalo, dan saat ini beliau kerja di pemerintah daerah Kabupaten Pohato di bagian hukum sebagai Tim verifikator. Sebagai tim verifikator SK bagian hukum ya, tim verifikator. Jadi beliau ini yang sering-sering memverifikasi ya berbagai macam surat-surat keputusan, kemudian SK atau edaran-edaran yang dikeluarkan oleh Bupati itu melalui Kakanda ini. Kalau ingin menghubungi beliau langsung saja add di Facebook Jami Mokago, JMI. Bisa juga langsung melihat beliau punya channel di YouTube Jami Mokago. Nah, silakan di searching saja. Lanjut Bang. Jadi kemarin itu saya kaget dengan peristiwa itu, ASN itu yang memposting foto pada saat serah terima jabatan sekda. Itu bagaimana itu abang memandangnya? Saya tidak mau terlalu masuk ke ranah itu. Abang selaku mantan aktivis ya, yang kita kenal sebagai, biasa digelarkan sebagai Panglima daerah. Kita terima kasih karena telah mengabdikan dirinya di Kabupaten Pohuwato ini. Tentunya sisi positifnya pengabdian beliau terhadap Kabupaten Pohuwato itu yang harus kita syukuri. Kalaupun ada hal-hal yang tidak berkenan, yaitu mungkin bentuk kritikan dan masukan, tentunya membangun. Jadi apa pesan-pesannya mungkin kepada masyarakat, kepada pemuda di zaman sekarang ini yang kita semakin tertantang Bang, dimana contoh dalam hal keagamaan kita sudah belumnya dirapatkan, terus direnggangkan. Nah mungkin pada sore hari ini kita sedikit meneliti ini. Kira-kira abang mungkin perlu tahu juga abang ini alumni pesantren Al Khairat Tilamuta ya, Tilamuta. Jadi mungkin kita sedikit bertanya-tanya sama beliau bagaimana dalam Islam berkaitan dengan sholat yang sudah sebelumnya. Kan kita tahu bahwa sebelum sholat itu rapatkan saf, luruskan saf dan rapatkan ya. Sekarang ini bukan lagi lurus. Ya itulah mungkin jarak. Ya itu. Jangan sampai lagi nanti muncul lagi imam sebelum mulai sholat jangan rapatkan saf kemudian 1 meter. Jadi abang menanya seperti apa ini Bang? Ya kalau saya melihat karena saat ini kita dalam kondisi MUI, tentu ini berkoordinasi dengan para ulama-ulama kita, tidak serta-merta pemerintah langsung memberikan
aturan harus jaga jarak, tentunya ini ada komunikasi, ada MUI kabupaten, ada MUI provinsi dan pusat. Ya. Nah, dalam masa pandemi ini jaga jarak ini bukan berarti kita menghindar, tidak, tapi Ya. demi keselamatan jiwa kita. Kan diutamakan dalam agama itu Ya. keselamatan jiwa. Itu yang terutama, agar supaya kita sehat. Kalau kita kena virus, nanti yang membahayakan bukan cuma diri kita, keluarga, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang lain. Tapi bagaimana itu dalam Nah, itu sah. Islam? Sah. Sah. Ada dalil nggak yang bisa teman-teman ketahui para pemirsa Ya. live ini? Tentunya saya di sini bukan sebagai ulama juga, Ya. cuma sedikitnya kita mengetahui Ya. bahwa yang mana itu boleh dilaksanakan dengan dalam kondisi saat ini darurat, karena saat ini kita dalam masa virus ini. Nah, sementara virus ini kan ini membahayakan atau berbahaya. Ya. Apabila kita kan tidak tahu dalam diri kita ini apakah ada virus atau tidak. Ini yang jadi pertanyaan. Ya. Nah, sementara kan sekarang obat untuk virus ini kan tidak ada, belum ditemukan. Vaksinnya belum ditemukan. Ya, cuman alternatif adalah bagaimana menjaga imun tubuh kita ini agar supaya tidak menurun, sehingga virus ini bisa mati dengan ketika daya imun kita ini tinggi. Mungkin seperti Jadi seperti itu. Nah, kemudian begini, hadirnya virus corona ini sering dihubung-hubungkan dengan ini antara ajab atau ujian, atau ini semacam konspirasi yang sengaja dibuat. Ini masih terjadi polemik dan perdebatan di kalangan para peneliti maupun kaum-kaum yang sering mendalami berkaitan dengan segala sesuatu yang terjadi di bumi ini. Kira-kira apa memandangnya ini seperti apa? Apakah ini ujian atau ini bencana atau semacam apalah begitu kan? Kalau saya melihat, ya, kita sebagai orang yang beriman tentunya percaya kepada yang gaib. Nah, kita meyakini ini adalah, ini kita berbicara iman ya. Ya. Kita meyakini ini adalah cobaan yang diberikan oleh Allah. Artinya melalui pelantara virus ini banyak hikmah yang bisa kita ambil. Dulu mungkin kita sibuk dengan pekerjaan, dengan rutinitas keseharian, tapi dengan adanya virus ini kita supaya stay di dalam rumah. Kan di sisi lain kita bisa waktu kita dengan keluarga kan lebih banyak lagi ketimbang sebelumnya ini. Artinya ini sisi positif. Kemudian mungkin sebelumnya kita jarang beribadah dengan keluarga, tapi di tengah pandemi ini mungkin kita bisa lebih banyak lagi beribadah dengan keluarga terdekat kita, terutama orang tua kita, mungkin istri kita, anak, dan sahabat. Oh, jadi seperti itu. Ya, artinya itu hanya segelintir hikmah yang bisa kita petik. Mungkin lebih banyak lagi hikmah yang lain. Nah, kita harus positif dalam hal ini. Kita tidak bisa negatif thinking. Kemudian seperti ini, Abang. Ada sebuah fenomena yang coba kita kaji, ya, di mana sebelumnya kan kita telah melewati bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan sepenuhnya, bahkan kita menjalani bulan Ramadan itu di tengah pandemi COVID. Nah, anehnya hari ini, Bang, bahwa kita melihat kebijakan new normal ini kenapa nanti setelah bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan, bahkan sholat Jumat sudah bisa, ya, sudah bisa sekarang. Nah, berarti hari ini kita bingung dengan pemerintah yang hari ini mencoba membuat kebijakan yang itu, apakah ada pikiran-pikiran saya jangan sampai ada permainan, ada konspirasi yang sengaja dibuat untuk bagaimana menghilangkan tradisi silaturahmi ukhuwah di kalangan umat Islam, di mana ketika masjid ini merupakan tempat ibadah dan juga tempat berkumpulnya umat muslim, dan di sini mereka bisa
bertukar pikiran merencanakan sesuatu, baik itu saling memberikan solusi maupun dan lain-lain sebagainya. Kira-kira abang mau nanya seperti apa ini? Ya, tentunya kita kembali lagi, kita harus positif dengan apa yang diberikan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan ini. Saya rasa ini adalah, tentunya kita tahu bersama pemerintah itu menginginkan yang terbaik untuk masyarakat. Tidak mungkin hal yang tidak terbaik. Cuman memang walaupun di tengah masyarakat itu menuai pro dan kontra, itu wajar. Ya. Karena cara pandang, cara berpikir kita itu tentunya berbeda. Nah, ini yang menimbulkan perbedaan tadi. Ya. Tapi kita harus bijak dalam hal ini. Jangan sampai kita mengeluarkan segmen-segmen yang artinya sudah bisa mengganggu ketertiban umum, bisa mencederai hak orang lain. Yang harus kita jaga. Nah, saya rasa pemerintah sudah tepat mengambil langkah ini. Cuman memang pada saat PSBB tahap pertama, kedua, dan ketiga, kemudian ini masa new normal, nah kita harus mengikuti pemerintah yang ada. Nah, kalau kita tidak mengikuti, tentunya kita harus menentang arus. Nah, pada saat menentang arus ini yang berbahaya. Jangan sampai kita berbenturan, nanti kita akan hanyut di bawah oleh arus itu. Terutama berbenturan dengan hukum, berbenturan dengan undang-undang yang ada. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Karena kita sebagai masyarakat, ya apalagi di zaman yang sudah modern saat ini, tentunya banyak hal-hal yang, apalagi di dunia maya di banyak hoax ini. Kita sebagai generasi muda, kita harus bagaimana memilih dan memilah. Bang. Ya, berita-berita yang apakah ini hoax atau tidak. Nah, ini yang harus, jangan sampai kita termakan oleh berita-berita hoax ini sehingga menimbulkan keresahan, kegaduhan di lingkungan kita atau di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini yang sangat berbahaya sebenarnya. Ini harus kita jaga saat ini. Jadi tidak ada hal-hal yang mungkin sedang terbenak konspirasi dan kesengajaan. Kalau saya menilai sudah seperti ini karena di pemerintah daerah juga ini ada ulama-ulama kita, ada guru-guru kita. Tentunya itu telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Nah, apalagi ada guru-guru, orang-orang yang ahli di bidang itu. Tentunya mereka dimintakan pendapat, dimintakan saran bagaimana menurut agama hal ini. Kita harus ulil amri tadi, mengikuti pemimpin. Kalaupun ada konspirasi. Tapi kan lagi-lagi kita di negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi di mana undang-undang kita menegaskan bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Bedakan penyampaian pendapat dengan sebuah hal yang makar dan sebagainya. Nah, di sini pemerintah menurut saya ketika ada yang mengkritisi ini, baik itu dari kalangan ulama, contoh seperti Habib Bahar yang mencoba mengkritik pemerintahan Jokowi yang katanya tidak becus tidak baik dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini, dan kemudian ditangkap. Nah, ini kan abang selaku mungkin sebagai alumni dari Al Khairat, selaku orang yang mendalami ilmu agama, kira-kira hal ini bukan diskriminasi terhadap ulama atau bagaimana ini? Kita melihat bahwa kalaupun ada hal-hal yang saat ini dilakukan oleh pemerintah terhadap itu kan oknum, yang menurut mungkin pemerintah saat ini, beliau ini kan diamankan kembali karena saya baca beritanya, karena ada satu di masa pandemik ini dalam penerapan PSBB ini beliau mengadakan ceramah sebentar, kan pemerintah menghimbau agar supaya kita menjaga jarak, jangan sampai mengumpulkan massa yang banyak. Nah, dalam hal ini makanya tadi kita harus bijak melihat ini. Jangan sampai terprovokasi dengan ini. Ini kan isu yang gampang digoreng sekarang ini adalah isu sara, isu agama ini yang
saat ini gampang dikemas dalam bentuk isu yang hangat, Ya. kemudian ini dilontarkan ke media massa sehingga ini menjadi bahkan jadi bahan bulian. Ya. Nah, kita sebagai pemuda, sebagai masyarakat saat ini harus bijak melihat itu. Jangan yang saat ini kondisi kita sementara tenang, damai, Ya. dirusak oleh hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang harus kita jaga. Oke, terakhir Bang, dalam bincang-bincang kita pada sore Ya, hari ini, karena ini sudah mau Ya. mendekati maghrib juga kayaknya. ya, jadi pesan-pesan mungkin buat generasi milenial ya, kepada kita semua, baik itu dalam hal agama maupun dalam hal masa depannya di tengah COVID ini. Kita tahu mereka generasi muda yang cukup merasakan dampak COVID pada hari ini, dan mereka merupakan orang yang hidup di zaman yang cukup penuh tantangan ini. Kira-kira apa harapan dan harapan kita kembali bagaimana melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Tentunya itu adalah yang terbaik yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kita jangan melihat sisi buruknya, tapi mari kita melihat sisi baiknya. Kemudian pesan saya bagaimana kita menjaga kebersihan agar supaya tetap hidup sehat, menjaga daya tahan tubuh, imun. Karena ini di masa pandemi ini, apabila imun kita di bawah, daya tahan tubuh kita di bawah, kita bisa terserang oleh virus ini. Jaga jarak, cuci tangan. Nah, kita perbanyak mungkin ibadah-ibadah, karena kita tidak tahu ke depan apalagi yang akan kita hadapi. Nah, kita jadikan hari ini adalah hari yang terakhir untuk kita dalam agama, ya beramal lah supaya bisa memperbaiki diri, dan bagaimana jangan supaya kita terpancing oleh berita-berita yang tidak sehat. Menurut saya itu tidak sehat bagi kita, karena apabila kita terpancing dengan itu, kita sendiri yang stres, galau, dan ini berdampak pada diri kita, keluarga, dan orang banyak. Oke, mungkin hanya itu. Terima kasih kepada pemirsa yang sementara menonton saat ini. Nanti kita ketemu lagi di live streaming oleh Santonot. Mantap. Terima kasih kepada sama-sama Bang. Jadi itu dulu live kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, singkat, dan insya Allah bisa menjadi sumber referensi bagi teman-teman untuk lebih memperbaiki diri ke depan nanti. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Santo Ali undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.